Halo Sobat Prima Pastindo. Baru-baru ini terdengar kabar bahwa warga China melakukan panic buying. Apa ini dipicu oleh inflasi yang gila-gilaan di sana? Seberapa besar tingkat inflasi di China? Dan bagaimana dampaknya untuk perekonomian kita di Indonesia? Kita akan bahas dalam kabar bisnis kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Tingkat inflasi di negeri tirai bambu alias China sedang meroket tinggi saat ini dan bahkan mencatatkan rekor tertingginya September lalu. Apa penyebab inflasi yang luar biasa ini? Melansir dari CNBC, ada 3 hal yang menyebabkan inflasi yang luar biasa ini. Keterbatasan pasokan bahan baku, keterbatasan pasokan tenaga kerja, dan juga krisis energi yang sedang berlangsung saat ini. Seberapa tinggi tingkat inflasinya? Menurut Biro Statistik Nasional China, indeks harga produsen mengalami pelonjakan dari 10,7% jadi 13,5% bulan Oktober lalu. Dan ini adalah peningkatan yang tercepat tercatat sejak 1990-an. Efek inflasi yang besar ini jelas menekan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi melambat dan malah cenderung stagnan. Ini kalau kita lihat dari PMI manufaktur yang turun ke angka 49,6. Kita ingat indeks PMI netralnya berada di angka 50. Di atas angka itu berarti menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, sedangkan kalau di bawah menunjukkan perlambatan atau bahkan kontraksi pertumbuhan ekonomi. Menurut CNBC, kondisi ini mengakibatkan kondisi yang disebut stagflasi, di mana situasi ekonomi stagnan, tapi harga-harga barang mengalami inflasi. Dan inilah yang terjadi di China saat ini, mengakibatkan situasi yang sulit untuk industri-industri di sana. Kalau ekonomi melambat, kenapa dilaporkan warga China sampai melakukan panic buying? Banyak produsen sekarang masih bisa menahan kenaikan harga-harga mereka karena masih punya stok pasokan yang lama. Tapi berhubung bahan baku mereka sudah semakin habis saat ini, kenaikan harga akhir produk mereka tidak akan bisa terelakkan lagi dalam waktu dekat. Dan ini disampaikan juga oleh Chief Economist Pinpoint Asset Management, Zhi Weichang pada Jumat tanggal 12 November lalu. Ditambah lagi, Kementerian Perdagangan China menghimbau pemerintah daerah mereka untuk mendorong masyarakat mempersiapkan pasokan bahan pokok untuk keluarga mereka untuk dapat melalui musim dingin tahun ini. Dan ini yang memicu terjadinya panic buying di tengah masyarakat China saat ini. Apakah perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat dari inflasi ini hanya terjadi di China? Ternyata tidak. Karena kalau kita lihat dari CNBC, menurut Kepala Ekonom Capital Economics, Paul Ashworth, pertumbuhan PDB Amerika Serikat juga berada di level yang hanya 2% saja di kuartal ketiga 2021 ini. Padahal ekspektasi dan estimasi awalnya mencapai 7%. Buruk-buruknya 3,5%, tapi nyatanya pertumbuhannya hanya 2% saja, jauh di bawah estimasi mereka. Bayangkan, dua raksasa ekonomi dunia ini mengalami situasi stagflasi seperti ini. Efeknya terhadap perekonomian pasti sangat besar, apalagi perekonomian dunia. Dan hal ini dapat memicu keresahan global. Nah, bagaimana dampaknya untuk perekonomian Indonesia?
Melansir dari detik.com, menurut pengamat ekonomi dari Political Economy dan Policy Studies, Antoni Budiawan, Indonesia saat ini masih mengandalkan bahan setengah jadi yang diimpor dari China. Jadi dampak inflasi China terhadap Indonesia akan sangat sulit dihindari. Selain itu, sebelumnya, Direktur Center of Economic dan Law Studies Bima Yudhistira juga telah menyatakan kalau inflasi China dapat berpengaruh pada ekonomi Indonesia dalam jangka pendek ini, terutama untuk barang-barang impor asal China. Barang-barang apa saja itu? Industri barang-barang elektronik sudah pasti akan terdampak, karena hampir semua barang elektronik yang kita gunakan saat ini semuanya made in China, diimpor dari China, termasuk juga untuk industri pakaian, makanan, dan juga barang-barang komoditas. Jadi kita di Indonesia perlu bersiap untuk menghadapi efek inflasi global saat ini. Karena pasti akan besar efeknya terhadap perekonomian kita di Indonesia. Kita juga perlu antisipasi kenaikan harga barang komoditas atau bahan baku tertentu, termasuk juga untuk bahan baku plastik. Bagaimana menurut Sobat Prima Plastindo? Seberapa besar dampak inflasi China ini terhadap perekonomian kita di Indonesia? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sampai jumpa di kabar bisnis berikutnya.